Pemirsa, minum dulu, minum air putih biar tetap segar. Pemirsa, kembali lagi dengan kami di kanal satukanindonesia.com. Kali ini kita akan mengulas berita tentang pembahasan dan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa tanggal 6 Desember 2022. Pemirsa, dengan disahkannya RKUHP menjadi undang-undang, tentu ini sudah menjadi sumber hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembahasan dan pengesahan ini cukup menyita perhatian publik. Ada yang unik dalam rapat paripurna hari ini. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mendapat kritik dari anggota fraksi dari PKS. Namun kritik itu tidak mendapat respon dan pengesahan tetap terlaksana. Pemirsa, pada akhirnya RKUHP yang selama ini dinanti oleh banyak kalangan hari ini telah menjadi undang-undang. Sekilas terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKUHP yang telah disahkan hari ini, kita masih ingat pada saat mau berakhir masa pemerintahan Jokowi periode pertama tahun 2019, pembahasan terkait dengan RKUHP ini cukup hangat di publik dan pelibatan masyarakat terhadap pembahasan ini cukup masif. Nah, akhirnya oleh karena masifnya partisipasi masyarakat, pada saat itu Menteri Hukum dan HAM Profesor Yasona Lauli yang membidangi hukum di bawah pemerintahan Jokowi, pada akhirnya di dalam pembahasan di DPR dibatalkan, tidak jadi disahkan menjadi undang-undang. Nah, sekarang hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Ada banyak perdebatan, ada banyak kritik, ada banyak tanggapan terhadap proses dan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Salah satu yang mempertanyakan terkait dengan proses pembahasan ini adalah kami mewawancarai dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Ganjar Laksamana Bondan. Pak Laksamana Bondan ini sejak 2002 ikut sampai 2019 ikut dalam pembahasan RKUHP. Namun sejak 2019 dan hingga hari ini tidak lagi terlibat. Ganjar Laksamana Bondan memberikan catatan terhadap pembahasan ini. Pertama, terkesan pembahasan dan pengesahan ini terburu-buru, diam-diam, dan lalu tiba-tiba sudah disahkan menjadi undang-undang. Sementara dalam pembahasan sebelumnya di masa periode 2014
sampai 2014-2019 pelibatan masyarakat begitu masif. Nah, ada pertanyaan dan ada berbagai kecurigaan di tengah masyarakat. Apa agenda dan apa urgensinya sehingga pembahasan dan pengesahan ini dilakukan seolah-olah secara terburu-buru dan diam-diam. Nah, masyarakat tidak dilibatkan secara masif seperti pembahasan dalam pembahasan sebelumnya. Ada pertanyaan, menurut Ganjar, apa urgensinya harus secara tiba-tiba ini langsung disahkan? Ada kecurigaan, ada kaitannya dengan agenda pemilu 2024. Kenapa demikian? Seperti dalam ulasan kita sebelumnya, dalam tayangan sebelumnya kita di hari kemarin, kita membahas terkait dengan pasal 240 ayat 1, yaitu terkait terhadap penghinaan terhadap lembaga negara, yaitu lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, DPR dan DPD, MPR, dan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pasal ini sangat rawan untuk menjadi alat mengkriminalisasi pihak-pihak yang berekspresi, pihak-pihak yang memberikan tanggapan kritik. Tidak secara jelas, menurut Ganjar Bondan, tidak secara jelas perbedaan antara mengkritik dan menghina. Tidak jelas pada saat mana masyarakat menyampaikan kritik terhadap lembaga negara, lalu tiba-tiba dikriminalisasi, lalu dituduh, ditangkap, dipenjarakan, menghina lembaga negara. Pemirsa, kata menghina dan mengkritik menurut Ganjar Laksamana Bondan, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ini menjadi masalah yang sangat sumir. Kenapa? Pasal yang sudah jelas pun rumusannya di dalam undang-undang pun berpotensi untuk dijadikan sebagai alat untuk mempolitisasi, untuk mengkriminalisasi. Oleh karena itu, para pegiat demokrasi dan kelompok masyarakat sipil sudah harus bersiap-siap pada saat melakukan kritik terhadap lembaga negara seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini harus menjadi perhatian. Lagi-lagi mengenai pembahasan terkait dengan materi dan substansi daripada RKUHP kita yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Sejauh manakah pasal 240 ini nanti tidak dijadikan menjadi alat kriminalisasi untuk melawan atau menghabisi lawan-lawan politik daripada kelompok-kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya, undang-undang pidana kita memang hari ini sudah
disahkan dan undang-undang KUHP yang baru. Banyak perbedaan, banyak hal-hal menurut Ganjar Bondan, banyak yang sudah mengakomodasi prinsip-prinsip di dalam pemidanaan dibanding dengan KUHP yang sebelumnya. Hanya saja yang menjadi catatan penting terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara ini, ada banyak pihak yang mengkhawatirkannya. Apakah ini akan nanti dijadikan sebagai alat untuk dalam pertarungan pada pemilu 2024? Menurut Ganjar hal ini sangat berpotensi. Ganjar Bondan ini lagi-lagi pendapat Ganjar Laksamana Bondan yang menguraikan secara lengkap terkait dengan tidak ada sesungguhnya urgensinya ini, pembahasan ini yang terkesan secara terburu-buru dan diam-diam lalu disahkan menjadi undang-undang, karena terkait dengan pembahasan yang 240 ayat 1 tersebut itu sangat berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi. Tentunya kita berpikir positif, tapi sebaik-baiknya rumusan dalam undang-undang pun berpotensi untuk diselewengkan. Oleh karena itu kita berharap penegak hukum kita dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum tidak menggunakan atau tidak menyelewengkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pemirsa, untuk pembahasan terkait dengan ulasan berita kita terkait dengan disahkannya RKUHP menjadi undang-undang, kita cukupkan pada hari ini. Demikian, salam dari redaksi Satukan Indonesia, salam sehat, salam persatuan, satukanindonesia.com menjadi saluran berita pemersatu Indonesia. Selamat, dan kita ikuti untuk sesi-sesi berikutnya terkait dengan KUHP yang sudah disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salam persatuan.